dan tak seorang pun yang tawadhu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah pasti angkat. Karena dia merendah karena Allah, maka Allah yang mengangkatnya tinggi. Oleh sebab itu orang tawadhu tak pernah rendah, walaupun dia merendah karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat dia tinggi-tinggi. Qala al-ulama fil hadis wajhan. Di dalam hadis tadi terdapat dua wajah istidlal. Ahaduhuma, salah satunya, anna man urifa bil afwi sada wa 'azuma bil qulub. Bahwa orang yang dikenal dengan sifat pemaaf akan menjadi pemimpin. Wa 'azuma fil qulub, dan akan besar di dalam hati masyarakat. Orang itu akan bernilai besar di hati masyarakat. Wa zada izzuhu wa ikramuhu fid dunya bisababi afwihi, dan bertambah harga dirinya, kemuliaannya di dunia karena sebab dia suka pemaaf. Fal haditsu ala zahiri, berdasarkan ini hadis ini dimaknai secara zahir. Karena kami mengatakan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali tambah berharga, tambah bernilai, tambah izzah. Ma'asyarul kiram, disebutkan Al-Ahnaf ibn Qais An-Nakhai, pemimpin Bani Nakha di Kufa. Beliau itu setiap diganggu atau disakiti oleh orang, dia tidak pernah membalas, tidak pernah mencaci, mencela. Jadi pernah diganggu oleh seorang pemuda, dilecehkan, dia biarkan. Dah puas kamu? Ya. Tapi jangan berlama-lama. Nanti kalau ketahuan sama orang kampung saya, kamu habis di pelasa. Karena dia pemimpin kabilah yang sangat dihormati. Mereka tidak mau diganti. Mereka tidak mau pimpinannya diganti dengan Al-Ahnaf bin Qais. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dia cari Ahnaf bin Qais. Dicari Ahnaf bin Qais karena dia melunakkan hati orang bukan dengan mata yang garang. Ya, bukan dengan pandangan mata yang melalak, tapi adalah dengan sifat pemaafnya tadi. Taghaful, tidak suka mengingat-ingat kesalahan orang, sekalipun orang itu orang yang kecil, yang tidak berharga. Makanya bertambah nilainya di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Baik. Allahumma Allah. Asyhadu an la asyhadu an la
Sallallahu. Sallallahu. La haula. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar, Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salatul qa'imah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wajah kedua dari istidlal dari hadis tadi adalah annal murad ajruhu fil akhirah. Yang dimaksud dengan Allah tambahkan kemuliaannya yaitu pahalanya di akhirat. Wa izzuhu hunak, dan harga dirinya di sana bi kathratis thawab, dengan banyaknya pahala. Wa tarkil iqab, dan tidak diiqab. Karena orang yang memaafkan, Allah balas pula dengan Allah memaafkannya. Orang yang memaafkan, Allah balas pula dengan Allah memaafkan dirinya. Kemudian qala rahimahullah wa ya'funa wa yatajawazun. Mereka memaafkan dan melupakan dosa orang iqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengambil qudwah atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam sejak Nabi datang ke Madinah sampai Nabi wafat. Nabi datang ke Madinah umurnya 10 tahun, dan ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sama-sama berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah. Dia memakai baju luar Najran, itu dari Yaman, ghalidul hasyiyah. Ini kerahnya tebal atau kasar. Fa adrakahu Arabi, lalu datang seorang laki-laki Badui. Tahu laki-laki Badui? Orang kampung, orang dusun, orang Badui. Lalu dia dikejar oleh seorang Badui, bajabazahu biridaihi jabzatan syadidah. Maka orang itu menarik leher baju Nabi dari belakang dengan tarikan yang kuat.
Subhanallah. Nabi SAW diperlakukan orang, maklum orang kampung. Orang kampung itu kasar. Nah, jabzatan syadidah, fanadhartu ila safhati unuqin Nabi SAW, lalu saya lihat, perhatikan apa leher Nabi SAW, faqad atharat fiha hasyiatur rida min shiddati jabzatihi, sampai berbekas memerah leher Nabi karena kuatnya tarikan orang Badui tadi. Di leher Nabi ditarik begini, tarik dia begini, dan ini kerannya terbuat dari bahan yang kesat dan kasar, sehingga memerahlah atau berbekas pada leher Nabi SAW. Kira-kira gimana menurut adik-adik, gimana sikap Nabi SAW? Marah Nabi? Marah Nabi? Hah? Tidak tersinggung dia? Tidak sakit? Sakit. Cuman Nabi SAW tidak marah. Thumma qala, orang Arab Badui tadi mengatakan, ya Muhammad, manggilnya Muhammad pula, tidak Rasulullah SAW. Makanya Nabi, Allah melarang kita memanggil Nabi dengan memanggil namanya, dan boleh mengambil memanggil Nabi dengan panggilan, menyebut nama beliau alaihissalatu wassalam, tapi dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, sebagai adab. Ya Muhammad, dia bilang ya Muhammad. Subhanallah. Murli min malillahi allazi indak. Dia minta tapi kasar, ya, minta tapi kasar, padahal di depannya manusia paling mulia di hadapan Allah SWT dan di hadapan para sahabat. Sekarang tolong perintahkan, minta memerintah pula, perintahkan kepada orangmu untuk memberi saya harta yang Allah titipkan kepadamu. Karena Nabi SAW kan ada Baitul Mal yang diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, orang para fuqara, fakir miskin, ibnu sabil dan seterusnya. Dan dia minta, tapi minta memaksa, bahkan menyakiti. Faltafata ilaihi, lalu Nabi SAW menoleh kepadanya, fadahik, Nabi hanya tertawa. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian Nabi perintahkan untuk diberikan dia apa yang dia minta. Masya Allah. Tapi jangan buat-buat sama gubernur di penjara kita, jangan buat sama Pak Camat, Pak Lurah. Tidak bisa. Ini Rasulullah SAW. Nah, apakah dengan itu Rasulullah jatuh nilainya? Tambah mulia atau tambah hina? Itulah. Jadi kalau seandainya kita dihina orang atau dilecehkan orang, lalu kita maafkan dan kita tidak membalas dengan melecehkan orang, hina kita? Hina? Dah. Makanya Allah berjanji melalui Nabi SAW. Maka Nabi SAW dihinakan orang, dilecehkan orang. Bukankah ketika Nabi ke Taif? Masih ingat kisah Nabi ke Taif? Masih lupa juga. Ketika pamannya Khadijah, paman Nabi, siapa namanya? Paman Nabi Khadijah. Masa pamannya Khadijah? Nah, siapa pamannya? Abu Talib. Ahsant, Abu Talib meninggal dan istrinya Aisyah, Khadijah wafat pula di tahun yang sama. Nah, orang Quraisy semakin lantiangan. Tahu lantiangan? Tidak tahu. Masuk ayam? Tidak tahu juga. Ya, gimana lagi? Lantiangan tidak tahu apa? Masuk ayam tidak tahu. Apa lagi istilahnya? Semakin leluasa untuk menyakiti Nabi SAW dan para pengikutnya. Akhirnya Nabi berpikir, mudah-mudahan di Taif, Nabi kan pernah disusukan Nabi pernah disusukan lupa semua, di Taif. Siapa yang nyusukannya?
Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad. Nabi berpikir mudah-mudahan ke Taif kan ada saudara-saudara persusuan, ada datuk-datuk sepersusuan, nenek-nenek sepersusuan. Mana tahu kan sepersusuan sama dengan seketurunan sah. Maka Nabi pergilah ke Taif, pergi berdakwah. Mudah-mudahan ada yang melindungi. Ada yang melindungi. Jadi kalau ada orang mengatakan minta perlindungan penguasa untuk dakwah, itu Nabi yang melakukan. Tidak salah itu. Tapi perlindungan ke penguasa untuk menegakkan yang hak, bukan menegakkan kebatilan. Jangan berlindung sama Fir'aun untuk menegakkan kebatilan, ya tidak boleh. Tapi berlindung pada penguasa yang beriman, penguasa yang membela iman dan Islam, itu adalah suatu sunnah Nabi SAW, bukan suatu kesalahan. Jelas? Dan Allah akan bantu setiap penguasa yang membantu agamanya. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Lihat Najasyi membantu dakwah Nabi. Najasyi raja mana? Habasya. Dibantunya Nabi. Apa contohnya? Memberikan perlindungan kepada sahabat yang hijrah. Bahkan Najasyi radhiyallahu anhu dia masuk Islam, tetapi apakah jatuh kerajaannya? Tidak. Tetapi yang menolak Nabi SAW, semua mereka dihinakan Allah SWT. Dihinakan Allah SWT. Lihat Kisra Persia, dirobek-robeknya surat Nabi SAW. Maka kerajaan yang pertama yang dirobek-robek Allah SWT, mazzaqallahu mulkahu. Allah akan merobek-robek, mengoyak-ngoyak kekuasaannya. Maka Persia adalah kerajaan besar pertama yang hancur di tangan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW tidak tambah rendah dengan direndahkan orang. Nah, dilempari oleh orang di Taif, anak-anak kecil, orang-orang setengah-setengah bongak, ya, orang gilo-gilo lalang, ya, disuruh untuk melempari Nabi SAW sampai berdarah tumit Nabi SAW. Datang malaikat kepadanya, mau tak ditimpakan dua gunung Mekah ke atas mereka? Jawab Nabi, ayatnya sampai lalunya gitulah. Dah, Nabi SAW memaafkan dan segera menganggap tidak ada. Sebab beliau apa? Dia katakan, justru dia mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka belum tahu. Karena belum tahu saja. Kalau sudah tahu dakwah ini, dah tahu sunnah Nabi SAW, manisnya luar biasa. Kita siap berkorban harta dan nyawa, seperti para sahabat Nabi SAW. Bilal sampai disiksa, Khabbab bin Arad sampai ditunuh dengan api. Tahu ditunuh dengan api? Ini banyak tak paham lagi pesawat nampaknya. Ya, tahu ditunuh dengan api? Tahu? Api dihidupkan, ditusukkan ke badannya sampai api itu padam karena lemak yang keluar dari tubuh Khabbab. Subhanallah. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi untuk apa? Iman yang sudah masuk ke dalam hati tidak bisa keluar lagi. Jelas ya? Sehingga mereka siap menahan sakit itu. Karena apa? Keimanan. Nah, apakah Nabi SAW setelah diberikan kemenangan kembali merebut kota Mekah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicari dulu yang tukang-tukang tunuh tu? Dicari? Karena ada mati juga di Badar sebagiannya, ya, di perang Badar. Apakah Nabi dendam? Tidak. Nabi katakan, izhabu fa antumut tulaqa. Sekarang pergilah kalian saya bebaskan. Allah bebas tanpa syarat? Iya. Karena mereka sudah tahu bahwa Nabi ibnun karim, ibnu akhin karim.
anak yang mulia akhlaknya, yang keturunan anak yang mulia pula. Sekarang baru kalian akui? Iya. Kemarin belum tahu. Setelah tahu mereka mengaku. Jelas? Taib, kaum muslimin muslimat. Tapi Nabi tak tambah rendah dengan memaafkan itu, semakin melambung tinggi. Sah? Wa rafa'na laka zikrak. Wa an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Dajjal, bahwa ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang ini ikuti Nabi disebut dengan ghazwah. Ya, ghazwah. Kalau perang yang tidak ikuti oleh Nabi namanya tidak tahu juga, sariyah. Sariyah. Baik. Jadi Nabi ghaza bersama Rasulullah SAW ke arah Najd. Najd di mana? Di Jazirah Arab. Nah, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu. Ketika Nabi kembali, maka dia ikut kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakathumul qailatu bi wadin katsiril idah. Lalu mereka dalam perjalanan masuklah waktu istirahat siang. Kan al-qailah dari qailulah, yaitu siang. Kan panas terik. Tidak mungkin mereka melanjutkan perjalanan. Di masa itu Nabi sering berjalan di waktu malam, apalagi di musim kalau sering belajar di waktu malam berarti di musim panas. Karena malam kurang panas. Di luar di siang hari panas. Di musim panas Nabi sering berjalan di malam hari. Nah, ketika mereka berjalan pulang, datang waktu siang. Fi wadin katsiril idah, di suatu lembah yang banyak durinya. Yani pohon-pohonnya pohon berduri. Kullu syajarin ya'dhumu lahu sawkun, yaitu setiap tumbuhannya ada duri. Tahu tak kenapa pohon di padang Sahara itu banyak durinya? Tak tahu juga ya. Kenapa? Karena pohon berduri itu tahan lama tidak minum. Jelas? Tahan lama tidak minum. Itu pohon-pohon yang berduri. Nah, sekarang itu pula yang dimakan oleh onta. Kalian bisa mengunyah daun berduri? Kalau onta bisa. Siapa yang buat? Siapa yang buat dia bisa mengunyah pohon berduri? Allah. Sama model mulut sama kita. Jadi mulut onta itu memang dibuat Allah untuk konsumsi yang seperti itu. Jelas? Makanya Allah ingatkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Tak dulu. Setelah itu apa? Wa ila. Nah, setelah ilal ibili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rubiat. Mana yang lebih besar, langit apa onta? Tapi kok onta dulu disuruh melihat? Langit lebih sering nampak, onta jarang nampaknya. Kenapa onta? Iya, karena onta yang sering mereka pakai, sering mereka gunakan, dan mereka melihat sendiri bagaimana keajaiban onta. Tahu kalian onta itu ajaib? Pertama, diantaranya banyak sekali. Makanan di padang pasir itu rata-rata pohon berduri. Tidak mungkinlah tuannya dulu buang duri baru saya kasih makan tambah kerja, tuan dah lapar juga. Akhirnya Allah buat mulutnya bisa mengunyah dan tidak terluka walaupun pohon berduri. Jadi siapa yang nak bisa mengunyah pohon berduri, minta jadi onta. Minta jadi onta. Jelas? Yang kedua,
Di padang pasir banyak apa biasanya? Banyak pasir dan debu. Sah? Nah, kalau berjalan di padang pasir yang berdebu, diterbangkan angin, bisa kalian berjalan? Maka Allah ciptakan pula onta itu memiliki dua kelopak, kelopak biasa dan kelopak transparan, sehingga kena pasir dia tidak terganggu penglihatan. Semacam kacamata lah, apa namanya itu, lensa kontak ya, iya, lensa kontak ya, itu tidak berpengaruh kena debu kan? Tidak, saya tidak tahu, tapi yang jelas onta punya apa namanya kelopak mata transparan. Artinya kelopak aslinya terbuka, lalu datang ada apa namanya pasir ditembakkan angin, tidak mengganggu penglihatannya. Tidak mengganggu penglihatannya. Itu sudah otomatis Allah ciptakan. Kemudian onta di padang pasir itu banyak rawa-rawa pasir yang bisa menghisap. Sah? Jelas? Maka Allah ciptakan pula telapak kaki onta itu bisa mendeteksi wilayah-wilayah berbahaya itu. Jadi jarang atau hampir tidak ada onta terjerumus ke dalam pasir, apa istilahnya? Pasir hisap ya. Pasir hisap. Dia sudah punya alat detektornya. Ada detektor, subhanallah. Iya, Allah yang sudah ciptakan itu. Nah, di padang pasir perjalanan jauh tak ada sumber air, sah? Maka onta bisa tidak minum 8 hari. Iya, kalian berapa tidak bisa minum? 8 jam dah. Tidak marah-marah itu. Ini 8 hari bisa tidak minum karena dia punya simpanan air. Di mana simpanan airnya? Di bawah atau di atas? Kenapa di atas? Woi, kenapa di atas? Kalian kalau simpan penyimpanan air di atas apa di bawah? Itu tank air di atas taruh apa di bawah? Kenapa di atas? Biar enak turun. Pertama biar terjaga kebersihannya. Kalau sempat dia di bawah, seluruh kotoran akan datang ke situ. Maka dia letaknya di atas. Yang kedua, biar mudah distribusinya. Tinggal buka kerannya. Ada keran di dalam, ada klipnya. Yang Allah atur kapan dia mau turunkan air itu terbuka sendiri. Wa subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak mau kalian lihat apa yang terjadi. Makanya afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Jadi penciptaan onta itu luar biasa. Maka tolong kalian perhatikan. Nah, siapa yang ciptakan? Kalian? Ya tidak. Siapa yang ciptakan? Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW singgah di situ. Wa tafarraqa an-nas yastadhilluna bisyajar. Ketika dapat instruksi untuk mampir dan istirahat, maka orang pun menyebar di sekitar lembah itu mencari tempat untuk berlindung, yastadhillun, mencari pohon untuk tempat berteduh. Karena ramai itu banyak. Taib. Fanazala Rasulullah SAW tahta syajarah. Lalu Nabi turun berhenti di bawah sebatang pohon. Wa allaqa biha sayfahu. Lazimnya orang kalau sudah istirahat senjatanya digantungkan di situ. Digantungkan. Wa nimna naumatan. Lalu kami tertidur. Ya capek orang habis berperang kan? Orang berperang lalu dia tidur. Iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Lalu tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam memanggil kami. Wa iza indahu a'rabiyyun. Nah, ternyata di samping mereka beliau ada seorang A'rabi lagi ya. Orang-orang laki Arab Badui. Nah,
Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Ini orang mencabut pedangku ketika saya sedang tidur. Ikhtarata itu mengeluarkan pedang dari sarungnya, menghunus pedangku ketika aku sedang tidur. Nah, pedang Nabi diambilnya. Tahu enggak? Jadi orang hebat itu adalah yang bisa orang baga itu yang bisa membunuh orang dengan pedang orang itu sendiri. Tahu kalian kisahnya? Kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia membunuh orang yang pakai pedang dengan pedang orang tuh, dia dengan tangan kosong. Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah apa namanya? Jadi dia ambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihunuskannya. Nabi sedang tidur. Dalam cerita sirah disebutkan ketika dia hunuskan pedangnya ke Nabi alaihi salatu wasallam, dia bilang, "Mayyamna'uka minni ya Muhammad." Sekarang tolong, siapa yang bisa membelamu dari serangan saya? Pokoknya sekarang saya nak bunuh kamu, siapa yang bisa bela? Nabi jawabnya apa? Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jauh langit bagi malaikat. Kenapa tidak jauh? Kenapa malaikat bisa dengan cepat turun ke bumi dari langit? Ada yang jawab? Karena besar lambatlah jalannya. Tengoklah Ustaz, lambat jalannya. Karena besar. Iya, sayap. Tapi kan jauh lah langit itu. Ya, atas izin Allah, iya betul juga. Nah, semuanya betul, tapi ada yang belum sampai gitu. Tahu enggak jarak dari langit ke langit itu berapa? Jauh, saya tahu jauhnya berapa. Enggak ada bocorannya. Enggak ada dapat bocoran. Enggak pernah diukur oleh ahli fisika. Itu aras itu. Nah, sekarang jarak dari langit ke langit satu ke langit kedua. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Iya. Jadi kalau ada yang nak meneliti ke langit, siapkan umur minimal 500 tahun. Kemudian biaya perjalanannya untuk 500 tahun. Jadi tidak ada APBN, tidak ada bisa APBN untuk menanggungnya. Tetapi Jibril, tahu tidak kalian kecepatannya? Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Mana yang lebih cepat, suara atau cahaya? Berapa kecepatan cahaya? Sekilo sejam? Lambat. Cahaya berapa kecepatannya? Hanya 3 kali 10 pangkat 8 kilometer per detik. Nah, 3 kali 10 pangkat 8. Hitunglah. 3 kali 10 pangkat 8. Kalau 8 nolnya berapa itu? 8 nolnya. Kali 3. 300 juta kilometer per 300 juta kilometer per detik. Per detik. Itu ukurlah 500 tahun perjalanan ke langit. Jauh enggak bagi malaikat? 300 juta kilometer per detik. Matahari dari kita berapa jaraknya? Matahari hanya 50 juta kilometer.
Berarti berapa detik ini diperlukan oleh malaikat Jibril dari bumi ke matahari? Wih, 50. Jadi 1/6 detik. Sah? Baik, kalau begitu dari langit. Jadi pernah seorang sahabat terdesak oleh 3 orang kafir. 3 orang kafir. Senjatanya sudah jatuh. Orang ini tinggal menghunus pedang dan tombaknya ke dia. Lalu Allah perintahkan malaikat dari langit ketiga. Langit ketiga. Berarti lebih kurang 1500 tahun perjalanan kita. Jelas? Sempat pula malaikat itu rapat dulu. Siapa yang akan turun membantu. Setelah rapat turun, tiba-tiba dah terbunuh ketiga orang kafir itu. Heran sahabat ini siapa? Tengok tidak ada orang. Lalu dikabarkan ke Nabi SAW. Nabi katakan, zaka ulaika malaikatullah nazalu minal sama'is tsalitsah. Itu adalah malaikat yang diutus Allah dari langit ketiga. Berarti mana yang lebih cepat? Ayunan pedang daripada turunnya malaikat dari langit ketiga? Itu aja lah. Wih, 300 juta kilometer per detik. Saya sudah hitung, maka dari langit ketiga itu malaikat hanya membutuhkan lebih kurang 0,058 detik. 0,058 detik. Makanya kalau mengayun pedang berapa detik perlu? Mengayun, 1, 2, 3, sah? Berarti kalah cepat dengan malaikat. Mereka rapat dulu. Kalau rapatnya malaikat cepat atau lambat? Ya kilat mereka. Kalau kita menyiapkan meja sehari dulu. Makanya jadi sempat mereka berunding dulu siapa yang turun, habis itu bisa menyelamatkan. Karena apa? Malaikat itu cepat sekali. Jelas? Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Isra ke Baitul Maqdis, dia langsung percaya. Apa sebab? Dia tahu yang bawa Nabi bukan manusia, tapi siapa? Malaikat. Malaikat itu dari cahaya. Cahaya itu geraknya super cepat. Jelas? Maka tidak payah. Abu Jahal tidak punya ilmu itu. Dia punya ilmu manusia saja. Sehingga dia mengingkari. Sah? Nah, kalian ikut teori Abu Jahal atau teori Abu Bakar? Abu Jahal retorikanya bagus, logikanya mantap. Sah? Mantap kan? Tapi tersesat. Abu Jahal kalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar lebih maju pemikirannya dari Abu Jahal. Jadi siapa yang lambat berimannya pada Al-Quran dan Sunnah berarti ikut metode Abu Jahal. Pikir-pikir dulu, sesuaikan dulu dengan logika dan retorika. Kalau Abu Bakar tidak. Seluruh yang Allah turunkan dan seluruh yang Nabi Rasulullah SAW ajarkan pasti sesuai dengan logika, dengan syarat logikanya sehat. Logikanya sehat. Gimana logika yang sehat? Tidak kena subuhat. Kalau dah kena subuhat, tidak ada sehatnya. Kena virus pemikiran orang-orang Yunani dalam filsafat yang disebut dengan filsafat Islam itu. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu fastaiqaztu wa huwa biyadi sultan. Lalu saya terbangun dan pedang itu sudah ada di tangannya tanpa sarung.
Ai mujarrad min an ghimdi faqala man yamna'uka minni. Siapa yang akan membelamu dariku, hai Muhammad? 3 kali. Faqultu Allah, Allah, Allah. 3 kali. Karena dia bertanya 3 kali. Oh, untung dia nanya dulu kan. Untung dia nanya karena dia sudah yakin, karena orang tidur semua. Orang sedang tidur semua. Nabi SAW sendiri. Dia yakin sudah bisa menguasai Nabi SAW. Ini dia bilang, "Man yamna'uka minni?" Kata Nabi Allah. Akhirnya datang Jibril. Jibril cepat apa lambat? Oh iya. Sayapnya berapa? 600. Petobang tuh 2 sayapnya cuma 1.500 kilo larinya kan. Ini sayapnya 600. Jelas? Ini dari besi pesawat tuh. Kalau ini dari cahaya. Mana lebih terbangnya, besi atau cahaya? Dah tahu kalian. Maka Jibril datang lalu mendorong orang itu dan terjatuh. Nabi ambil pedangnya kembali. Sekarang Nabi yang bilang, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan membelamu sekarang? Katanya la ahad. Karena dia bukan orang beriman. Orang kafir. Dia bilang tidak ada yang sanggup lagi. Makanya orang Islam pembelanya besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir pembelanya kecil, paling gurunya suhunya suhu Masar. Kalau kita tidak, Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api, di tengah turun, itu lama kecil, tidak lama kan? Itu kan detik juga kan? Datang Jibril. Memang Jibril itu detik-detik aja. Ini yang betul-betul detik-detik terakhir, bukan jam terakhir. Kalau kita kan jam terakhir, ini detik-detik terakhir. Apa katanya? Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, kau dalam bahaya sekarang nih. Ada perlu bantuan enggak? Perlu bantuan. Dan Jibril sanggup membantu, Jibril sanggup membantu. Dari langit ke-7 sana dia bisa datang ke sini dalam hitungan tidak sampai 1 detik, apalagi untuk menyelamatkan Nabi dari api itu, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim saat itu mengatakan, amma ilaika fala. Kepadamu Jibril saya tidak butuh, tapi ilallah na'am. Kepada Allah saya butuh. Marah Jibril. Wah, yang tidak lalu cayo kayak daninya. Kan kadang-kadang kita marah, tawarin bantuan tidak ada, terima orang kan marah gitu kan. Uangnya saya sudah tawarin bantuan tidak mau, tidak. Karena dia tahu iman Ibrahim, ya, dia lebih mengandalkan Allah dan saat seperti itu daripada mengandalkan bantuan Jibril. Makanya jangan pilih ke makam keramat lah gara-gara suatu masalah sulit. Tambah sulit kok juga kita dibuatnya. Antur itu. Nah, jadi kaum muslimin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya minta ke kuburan keramat itu menyusahkan. Minimal harus bayar impak dulu di situ. Makanya impak di kuburan lebih banyak daripada impak di masjid. Itu masalahnya. Syaratnya alun makbul doa lah bayu dulu. Kalau masjid kan ada syaratnya, tak? Harus berdoa di masjid, harus berimpak dulu kan, tak kan? Walaupun dianjurkan. Nah, tetapi kalau kuburan keramat, kalau tidak dapat dibilang dia penunggu, tidak mau kabul doa dapatnya, harus bayar dulu, sehingga impak di kuburan lebih banyak daripada impak di masjid. Nauzubillah. Baik. Kemudian Nabi SAW lam yu'aqibhu, Nabi tidak menghukum orang tadi. Wajalas dan duduk. Wa riwayatin fa huwa dha, ini orangnya jalis sedang duduk. Tsumma lam yu'aqibhu Rasulullah SAW, lalu Nabi tidak menghukumnya. Padahal Nabi sedang dalam keadaan kuat di tengah-tengah para sahabat. Tapi Nabi tidak menghukum orang ini. Apa sebab? Nabi punya pandangan lebih ke depan. Mudah-mudahan dengan dimaafkan ini, dia tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk menghabisi. Beda dengan orang kafir mencari orang Islam, itu dah menyerah pun dibunuh juga. Di dalam kota dimandikan dengan darah juga. Tapi kalau Islam mengajarkan tidak. Yang menyerah harus dipelihara dan dijaga. Bahkan tawanan wajib dimuliakan.
Dalam Islam tawanan itu diberi makan seperti yang kita makan. Misalnya tawanan politik Pak Presiden, misalnya dia beri makan seperti makannya Pak Presiden, itu dalam Islam. Jelas? Jadi diberikan makanan. Cuman kenapa ditawan? Iyalah karena namanya tawanan ya dia ditawan. Kalau enggak tawanan namanya. Mau bebas ada syaratnya. Di antaranya masuk Islam. Makanya Sumamah bin Uthal Al-Hanafi, yaitu penghulu suku Bani Hanifah, ketika tertangkap ditawan Nabi di masjid, diikat di masjid. Nabi setiap hari datang kepadanya. Dia mengira karena sudah terlalu banyak orang Islam yang dia bunuh. Tapi Nabi SAW memaafkannya. Akhirnya 3 hari Nabi berulang bertanya kepadanya. Akhirnya dilepas oleh Nabi SAW. Ketika lepas, macam layang-layang putus tali, dia lari dia, rupanya pergi ke tempat mandi, dan setelah itu balik dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Nabi memaafkan. Karena menurut hitungan mereka kesalahan yang sebesar itu tiada maaf bagimu. Tapi ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Dia bukan untuk melampiaskan hawa, bukan berbalas dendam, bukan penumpah darah. Tidak seperti yang difitnahkan oleh sebagian orang yang benci kepada dakwah al-Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa waqa'a fi riwayat Ibnu Ishaq pada qauli qala Allah pada ba'a Jibril fi sadri fa waqafa as-sayfu min yadi fa akhadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Ishaq seperti yang saya sebutkan tadi, datang Jibril mendorong orang itu sehingga terjatuh dan pedangnya terlepas dan diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi mengatakan apa yang dikatakan tadi. Lalu Nabi katakan qum fadhhab. Sekarang pergilah kamu urus urusanmu sendiri. Falamma walla qala, setelah dia pergi berpaling, dia bilang ke Nabi alaihi salatu wasallam, anta khairum minni, engkau lebih baik daripadaku. Tadi saya berniat membunuhmu, sekarang kamu justru melepaskanku. Jelas ya? Nabi tidak takut, ya, karena memaafkan itu menambah tinggi derajat. Akhirnya apa? Pergi dia ke kaumnya. Dalam satu riwayat disebutkan, dalam riwayat Al-Waqi disebutkan bahwa dia pergi pulang, akhirnya dia menjadi dai sehingga banyak yang masuk Islam. Karena memang gambaran orang selama ini buruk terhadap Nabi dan Islam. Iya, kan orang-orang kafir Quraisy kan itu kerjanya melalui media mainstream waktu itu. Ya, media mainstream waktu itu. Semua media digunakan untuk membuat gambaran dan asumsi buruk terhadap dakwah Nabi dan para sahabat. Tapi setelah bertemu, rata-rata mereka setelah bertemu tahu mereka bukan seperti yang diisukan. Sama hari ini orang yang mengatakan dakwah sunnah itu kejam dan begini-begini, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa bermazhab dan sebagainya, macam-macam isu kan. Apa? Intoleran. Masya Allah. Tapi setelah bertemu, setelah duduk, rupanya yang mengatakan intoleran itu yang intoleran. Saya sudah berpengalaman banyak dengan orang-orang yang awalnya dapat isu auzubillah tentang kita. Ada yang bilang, Ustaz, saya sebelum ketemu Ustaz itu bilang lebih dahsyat dari syaitan. Ya, jangan sedih lah. Masa Ustaz kalian bilang gitu, kalian langsung sedih? Tidak usah sedih. Dulu Imam Syafi'i sampai dipalsukan hadis oleh orang. Sayati ala ummati rajulun asyaddu ala ummati min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang lebih buruk, lebih berbahaya dari iblis terhadap umatku. Namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i. Imam Syafi'i dibilang lebih dahsyat dari iblis. Dibalas pula oleh pengikut Syafi'i. Innahu sayati ala ummati, dibilang hadis Nabi alaihi wasallam, rajulun asyaddu ala ummati min syaitan. Minas syaitan. Yukanna Abu Nu'man. Ya, siapa Abu Nu'man? Disebut An-Nu'man. An-Nu'man itu siapa? Abu Hanifah.
Jadi ulama-ulama besar dibilang kayak setan. Makanya saya tidak terkejut saya ketika orang itu bilang, dulu ustaz itu digambarkan lebih bahaya dari setan. Terus sekarang gimana? Ternyata yang bilang ustaz setan itu lebih setan. Jangan bilang, itu guru antum. Apa sebab? Tadilah mereka membayangkan ini tidak bisa berdiskusi, tidak bisa beda pendapat, pokoknya tidak bisa semuanya. Apa sebab? Karena dia punya kepentingan untuk memalingkan orang dari dakwah Nabi SAW. Sampai Amir bin Tufail ad-Dausi, yaitu seorang pembesar suku Daus, masuk ke Mekah. Orang Mekah bilang, hati-hati mas, Mekah tidak aman sekarang. Lu gimana? Kenapa? Muhammad tukang sihir, nanti siapa dengar kena sihir. Tentu takut dia. Pakai taruh kapas dalam telinga, tentu berjalan tak dengar apa-apa. Coba nanti kalau berangkat dari sini, masukkan kapas dalam telinga sampai ke asrama aja tidak dengar apa-apa. Enak gak berjalan? Nyaman? Tidak. Dia coba beberapa hari, tidak bisa, tidak dengar apa-apa. Akhirnya dia bilang, kalau Muhammad itu tukang sihir, saya jago sihir juga, karena kepala suku di masa itu wajib pandai sihir. Dulu datuk suku kita dulu kan harus pandai, harus berilmu kan. Kalau tidak bisa, wahyu. Iya enggak? Antum belum lahir ya saya. Datuk kita dulu, datuk suku, kepala suku itu dulu wajib berilmu. Iya Pak ya? Masih jumpa? Masih berilmu. Makanya saya tahu, karena dulu ada sayembara di Sungai Kampar tuh. Jadi menghanyutkan limau di tengah air itu, dibuat golnya, gawangnya. Siapa yang gol, maka tanah-tanah yang timbul setelah banjir, tahu enggak? Itu milik suku Domo. Tapi sekarang kayaknya tidak diperhatikan orang lagi tuh. Yang non-Domo ngambil juga. Itu milik suku Domo sepanjang Sungai Kampar. Karena waktu itu yang paling sakti datuk kami, datuk doang, tidak paham ya. Menghanyutkan itu, bisa masuk itu tuh pakai apa Ruji? Pakai enggak, bukan keahlian fisik aja, tapi ada keahlian metafisiknya, ada ilmu gaibnya itu. Nah, dulu sekali. Jadi jahiliyah itu harus pandai bersihir. Nah, lalu dia bilang, kalau Nabi Muhammad bersihir, saya hafal mantra-mantra sihir semuanya. Kalau dia penyair, saya juga jago hafal semua syair. Akhirnya dia buang. Kalau dia ikutkan isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti mengatakan intoleran kepada Nabi SAW dan dakwah yang mengikuti Nabi SAW, sebenarnya karena dia nggak tahu saja. Korban informasi dan provokasi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalami Islam dari Nabiul Islam, dari Quranul Islam, dari ulama-ulama yang mendalami Islam dari Islam, bukan mendalami Islam dari orang non-Islam. Karena banyak orang mengambil Islam dari non-Muslim, habis itu berbicara atas nama Islam. Ya, orang non-Muslim bicara tentang Islam tentu memburuk-burukan Islam. Apalagi orang-orang yang berkepentingan dengan imperialisme, dengan penjajahan. Habis penjajahan fisik, penjajahan pemikiran, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka akan memburuk-burukan Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, panjang juga jadinya. Udah mulai lesu nampaknya, kenapa? Hah? Iyalah, nanti kita minta imamnya jangan panjang-panjang sholat nih. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, syukur, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup aja ya. Hah? Lain senyum sih. Pasrah tapi tak rela nampaknya. Baik. Kita cukup sampai di sini. Sempat kembali pada pekan ketiga bulan depan. Bukan pekan depan. Pekan ketiga bulan depan insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Intinya adalah bahwa memaafkan itu karena mengikut Nabi alaihissalatu wassalam, karena
Memaafkan itu menambah grade kita, menambah harga diri dan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersifat suka memaafkan dan suka melupakan kesalahan orang yang terdahulu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.